filled my path full of doubt and wouldn't hear me out, but still I chased my dreams. They told me to quit, but my heart could not resist, and from the darkness came a light. I will shine on tomorrow, light the way for all to follow. From the darkness I will shine. Learning from the past, I tried to stare the world in the eyes, find strength to pull me through. I saw through my tests and trials, a road that ran 1,000 miles. At the end was only truth. I will shine on tomorrow, light the way for all to follow. In the darkness I will shine. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih akan melanjutkan tentang postulat TST, Tamsir Statistical Method, Tamsir Statistical Transformation, atau transformasi statistik Tamsir. Di situ saya menyatakan bahwa sebetulnya noise spektral itu, ataupun noise yang orang tinggalkan karena sinyal to noise-nya rendah sekali, karena semua beban itu jatuhnya pada penyebut atau pada noise. Itu saya dekati dengan pendekatan yang sederhana saja, yaitu pendekatan statistik biasa, hanya memanfaatkan nilai rata-rata dan standar deviasi. Dan semua ini kita lakukan, hanya bisa dilakukan kalau kita sudah mempunyai sistem digital yang baik. Seandainya kita ambil satu frekuensi, katakanlah 100.000 Hz. Kemudian dalam 1000 Hz itu kita lakukan sampling dengan 2 pangkat 10 katakanlah. 1024 ya. 2 pangkat 10 katakanlah. Kemudian dari 1024 itu dikonversi ke dalam frekuensi, sehingga dalam satu rentang 1024 titik itu kita bisa hasilkan, kalau delta T-nya dalam rentang tertentu, kita bisa menghasilkan kira-kira setengah atau 512 titik frekuensi yang mewakili satu frame noise spektral. Masing-masing mempunyai amplitude sendiri, tergantung responsnya dari input yang diberikan. Sudah saya katakan bahwa input yang diberikan adalah dari sinyal kotak atau square wave. Kemudian kalau kita buat pendekatan statistik yang sederhana, yaitu menggunakan data jumlah populasi data terendah, yang katakanlah 30 sebagai data terendah. Kemudian dari 30 noise spektral, kita bisa buat spektral rata-rata dan spektral standar deviasi. Jadi kita punya 2 spektral, yaitu spektral rata-rata dan spektral
standar deviasi dari 30 spektral yang pertama dihasilkan. Kemudian kalau kita buat itu 30 lagi banyaknya, jadi semuanya 900, maka kita akan punya pada tingkatan kedua, kita akan punya sebanyak 30 spektral nilai rata-rata dan 30 spektral standar deviasi. Dari 30 itu kita ambil tingkatan keduanya, maka kita bisa dapatkan rata-rata spektral, satu rata-rata spektral dari level kedua, dan satu standar deviasi dan rata-rata standar deviasi dari level kedua. Nah, dari 900 data pertama ini disebut sebagai 900 data pertama, terus kita ambil lagi 30 dikali 900, sehingga kita mempunyai data sebanyak hampir 30.000 ya, 27.000 spektral. Dari situ kita akan punya nilai pada level kedua, hasil level keduanya, yaitu 30 nilai rata-rata spektral, 30 nilai standar deviasi dari rata-rata spektral, 30 nilai rata-rata dari standar deviasi spektral, dan 30 nilai standar deviasi dari standar deviasi spektral. Nah, kalau kita lihat di situ, maka kemungkinan besar kita akan tetap melihat sebuah pola. Jadi sudah mulai nampak di situ bahwa yang disebut dengan mostly random sebetulnya tidak random. Karena dasar pemikiran yang saya kembangkan adalah sebetulnya itu menyuarakan sebuah informasi yang ada di dalam daerah yang dilewati oleh sinyal itu. Jadi sebetulnya dia tidak sempurna, tidak sesempurna itu mewakili sebuah nilai random. Tetapi kalau kita punya data yang cukup banyak untuk dianalisis, maka kita akan mulai bisa menganalisis bahwa pola randomnya itu mempunyai pola tertentu. Dan pola itulah yang menunjukkan sifat bahan. Itu sebabnya saya katakan bahwa transformasi spektral Tamsir atau transformasi statistik Tamsir itu adalah merupakan satu cara untuk menganalisis noise dalam spektral. Saya tahu bahwa saudara masih ragu dengan pendapat saya, karena saya sendiri belum bisa membuktikannya. Tapi insya Allah kalau saya masih diberi kesempatan umur yang panjang dan kesehatan, saya akan buktikan. Tentunya kalau ada teman-teman, ada mahasiswa lain yang bisa membantu saya membuatkan alat yang menggunakan FPGA. Nanti kita bisa akan lihat, dan kita bisa punya satu pendekatan lain untuk memberi gambaran seberapa pola random yang ada. Pada pernyataan berikutnya yang penting juga adalah kita bisa gunakan ini, pendekatan-pendekatan ini untuk menganalisis spektral dari benda yang kita kaji. Misalnya saja saya pernah berdiskusi dengan kawan di Fakultas Kedokteran Gigi, di mana beliau mendalami pemasangan gigi palsu yang tetap, di mana harus dipasang besi pada gusinya, dan besi itu dari hari ke hari, dari fragile sampai dia bisa mantap. Nah, itu bisa dianalisis kah? Dan saya katakan sebetulnya analisis terbaik menggunakan pendekatan ini. Dan pengukurannya tidak perlu kita masukkan dua
elektroda itu ke dalam mulut, tapi cukup di tepi sini saja. 2 elektroda itu kita bisa gunakan menjadi bentuknya seperti planar. Dan kalau nantinya kita bisa membuat lebih kecil, maka kita bisa letakkan di bawah sini untuk mengetahui gusi, atau di atas sini untuk mengetahui gusinya, tanpa kita perlu masuk ke dalam gusi sampai menyentuh gusinya. Itu keuntungan yang akan kita peroleh. Persoalannya adalah tegangan yang kita berikan masih seperti yang saya katakan sebelumnya. Kita akan gunakan plus minus 15 volt peak to peak. Jadi 15 volt peak to peak atau plus minus 15 volt atau sama dengan 30 volt mutlak. Nah, dari situ ada satu pendekatan lain yang saya bisa katakan begini, bahwa kalau kita tembakkan sesuatu frekuensi, kita misalnya bisa mencari frekuensi mana yang sensitif bagi gusi. Setelah kita dapatkan, maka kita akan pelajari pola. Ada 2 pendekatan sebetulnya yang bisa kita lakukan, yaitu pendekatan spektral langsung, artinya nilai rata-rata spektral saja yang kita amati, atau menggunakan pendekatan spektral TST yang saya kembangkan. Pendekatan TST tentunya lebih lama, lebih banyak data yang kita perlu buat, tapi lebih mumpuni untuk menganalisis benda yang kita amati. Sementara saya belum bisa jelaskan sampai detail. Yang ketiga, seperti yang saya berbincang-bincang dengan seorang dokter dari Fakultas Kedokteran UI, Dr. Nur Hadi, yaitu untuk menganalisis corona, karena corona itu adanya di polip sini. Maka kita bisa letakkan 2 elektroda di situ. Dengan konsep yang sama seperti yang saya katakan tadi, maka kita bisa menganalisis spektralnya dengan 2 pendekatan tadi. Nah, alat ini bisa kita gunakan nantinya di banyak tempat. Tentunya kalau kita menggunakan sistem ini, maka kita harus membuat database yang secanggih mungkin sehingga dia bisa memprediksi dengan tepat. Dan untuk itu pun saya yakin nantinya akan ada satu cabang ilmu di mana kita mengoleksi data sebanyak mungkin, kemudian data itu kita gunakan dengan satu cara tertentu untuk membuat analisis yang paling akurat, yang berkait dengan keperluan pengamatan. Itu kira-kira yang perlu dikembangkan untuk masa depan nanti. Kita juga bisa mengembangkan untuk keperluan darah misalnya. Masih panjang perjalanan ini, sangat panjang. Tapi terus terang saja, di depan itu terbentang satu lapangan yang sangat luas, yang hampir tidak ada orang lain yang menganalisis daerah itu. Karena seperti saya katakan sebelumnya, orang cenderung membuang, orang cenderung meninggalkan sistem analisis ini karena S2N-nya, signal to noise ratio-nya, menunjukkan nilai yang sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Karena noise-nya besar sekali, terdistribusi ke banyak, ke satu nilai spektral. Dan disitulah kami mencoba untuk masuk. Noise-nya dominan, maka kita masuk di dalam noise. Kita kaji melalui noise. Itulah yang kami coba kembangkan selama ini. Baik, terima kasih. Dalam kedua ini tidak terlalu banyak yang dibahas, tapi semoga bisa memberi wawasan pada saudara-saudara untuk postulat TST ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afi minkum. Wassalamualaikum